Rekaman CCTV dari Magelang hingga Jakarta disebut telah ditemukan oleh penyidik. Kini, rekaman CCTV itu masih dalam proses pemeriksaan oleh Puslap 4 guna mengungkap misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo saat ditemui di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo pada Sabtu, 23 Juli 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, update tentang pelaksanaan ekshumasi. Jadi sudah ada pasti untuk tanggalnya. Pak, terkait dengan prarekon hari ini, Pak, hasilnya apa? Siapa saja yang terlibat, Pak? Ya, jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa kasus ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Demikian juga komitmen dari Bapak Kapolri dengan dibentuknya tim khusus ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri sangat concern bahwa kasus ini harus betul-betul dapat diungkap sejelas-jelasnya juga kepada publik. Tentunya ada kaidah-kaidah juga yang menurut hukum acara pidana tidak bisa diungkap secara detail ya, karena itu nanti masuk kepada materi penyidikan. Nah, nanti penyidik yang akan menyampaikan. Jadi kegiatan pada hari ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari Inavis, kemudian dari laboratorium forensik, kemudian dari kedokteran forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian tiap kasus tindak pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena ya dengan dibuktikan secara ilmiah ini ada dua konsekuensi. Ya, ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara yuridis. Ya, bukti material formil 184 KUHP ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah. Jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ya, ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Ya, semuanya akan dibuat secara terang benderang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Pak, bedanya prarekon di PMJ sama yang hari ini, Pak, apa bedanya, Pak? Ya, kalau di PMJ prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lafor, Inavis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Melibatkan siapa saja, Pak? Bentar dulu. Nanti prarekon nanti saat teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Ya, oke. Melibatkan siapa saja, Pak? Bentar dulu. Nanti prarekon nanti saat teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak. Kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi, sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini di sekitar TKP ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan CCTV dari sepanjang jalan dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lafor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk ya kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus sama. Ya, dari itu saya minta kepada rekan-rekan tolong diluruskan, jangan sampai terjadi ya abuse-nya informasi nanti, ya. Oke? Pak,
kuasa hukum dari pihak keluarga ataupun juga pihak keluarga menyebut tidak mengetahui adanya prarekonstruksi baik yang di PMJ atau yang dilaksanakan hari ini. Nah, sebetulnya komunikasi dengan pihak keluarga ataupun kuasa hukum Nanti penyidik yang jawab. Itu ranah penyidik ya, itu masuk materi penyidikan dari penyidik yang jawab. Terus kemudian rekan-rekan, perlu saya informasikan lagi kepada rekan-rekan. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, untuk pelaksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dari hasil komunikasi nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dir. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, dan para pakar forensik diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi ya di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Jadi tim akan berangkat dari Selasa, Rabu akan kita melaksanakan ekshumasi. Ya dengan menghadirkan para pihak dan tentunya pihak-pihak yang expert di bidangnya. Oleh karenanya saya minta kepada teman-teman media juga ya untuk bisa meluruskan tentang berbagai macam spekulasi informasi yang berkembang. Ya. Semua orang yang menyampaikan seperti pengacara menyampaikan ya sesuai dengan expert pengacaranya, ya sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya tentang benda ini benda itu nanti expert yang menjelaskan. Ya. Kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin lebih keruh. Yang persoalan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh tim sus ini. Ya tentunya sekali lagi saya sampaikan. Iya. Ini besok ya. Siapa? Tadi dari Mas Polri. Tadi. Datang bilang nggak ngomong ngapain sih keluarganya kemana-mana Jangan lupa subscribe ya.